Mas'alatuh Zaid wa Zainab. Permasalahan Zaid dan Zainab. Nomor pertemuan 19. Dibuka nomor pertemuan ke-19. 1. Khotobah, mengkhidbah, meminang, melamar. Melamar ini kisahnya sudah bukan perang lagi. Di awal-awal peperangan, sekarang tentang bukan peperangan. Khotobah, mengkhidbah. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhidbah Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin. Untuk siapa? Li Zaid bin Harisah, untuk Zaid bin Harisah. Fa'abat, kemudian menolak. Zainab menolak. Wa aba, dan menolak pula ahluha, keluarganya. Jadi awal mula Zaid bin Harithah ini kan seorang budak, kulitnya hitam. Sedangkan Zainab wanita soleha, cantik, rajin ibadah, akhlaknya baik, dilamar oleh seorang budak yang kulitnya hitam. Seorang budak nolak, keluarga menolak. Zainab juga menolak karena masih belum cinta. Fa'anzalah, maka menurunkan Allah. Siapa Allah? Yang melamar siapa? Nabi. Karena yang melamar Nabi, langsung turun ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul azim. Wa ma kana, dan tidak ada li mu'minin, bagi orang mukmin, wala mu'minatin, dan perempuan mukminah, idza qada, apabila menetapkan Allahu, siapa Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, amron, suatu perintah, ayyakunah, ada, lahum, bagi mereka, al-khiyarah, pilihan, min amrihim, dari urusan mereka. Jadi ketika Zainab dan keluarganya menolak lamaran Rasulullah, turun ayat
Orang mukmin baik laki-laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah ingin menetapkan suatu perkara, tidak ada pilih, harus menerima. Waman adapun orang yaksi yang mereka yang durhaka Allah wa rasulahu pada Allah dan Rasulnya, faqad dhallah maka sungguh dia sesat, dolalan mubina kesesatan yang nyata. Ayat ini turun untuk menegur Zainab dan keluarganya karena menolak lamaran Nabi melamar Zainab dan keluarganya untuk dinikahkan dengan putra angkat Rasulullah yang namanya Zaid bin Harisah. Kalau secara logika pantaslah Zainab menolak, karena Zainab orangnya solehah, cantik, putih, yang melamar seorang budak hitam. Ya. 3, inda dalikah karena itu qabilu mereka menerima. Akhirnya ketika mendapatkan teguran dari Allah menolak lamaran Rasulullah, mereka menerima. Setelah turun ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lamul khiyarah, tidak pantas orang mukmin baik laki-laki atau perempuan ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya memilih, tidak pantas, itu harus menerima. Maka Zainab dan keluarganya langsung menerima lamaran Rasulullah. Fadakhalah maka masuk alaiha atas Zainab Zaidun, siapa Zaid. Akhirnya Zaid dan Zainab menikah. Bukan atas dasar cinta. Zainab menerima lamaran Rasulullah, tapi atas kepatuhan Zainab kepada Rasulullah. Walakinnaha akan tetapi Zainab sorot menjadi Zainab taftakhiru berbangga diri alaihi atas Zaid bisyarafiha wa nasabiha dengan kemuliaan dan nasab Zainab. Di tengah-tengah kekeluargaan Zaid dan Zainab, Zainab ini menyombongkan diri. Saya ini orang mulia, saya ini nasabnya mulia, kamu ini budak. Fasakaha, kemudian Zaid melaporkannya ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahu, kemudian memerintahkan pada Zaid ar-Rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihtimalis sabrih, untuk sabar alaiha atas Zainab. Zaid laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah tidak tahan dengan Zainab. Zainab itu sombong terhadap saya. Rasulullah, sabar. Istrimu itu membanggakan diri atasmu, kamu harus sabar. Fasobaroh, kemudian Zaid sabar. Hatta dokot nafsuhu,
sampai hatinya galau. Sampai hatinya galau. Fa'akhbarah, kemudian Zaid matur, kemudian Zaid sowan ar-Rasulah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil azmi, atas keinginannya ala talaqiha, untuk mentalak Zainab. Ya Rasulullah, saya sudah tidak kuat bersama Zainab yang sombong itu Rasulullah. Saya pengen mentalaknya saja. Fa'amarah alat. Jadi Zaid bin Harisah melapor kepada Rasulullah, sudah tidak kuat, sudah mentalak Zainab. Fa'amarah, maka memerintahkan Allahu, siapa Allah, ar-Rasulah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyatazawwajah, untuk Rasul menikahi Zainab ba'da talaqiha, setelah Zainab ditelak. Setelah Zainab ditelak oleh anak angkat Rasulullah yang namanya siapa? Zaid bin Harisah, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab, mantan istri anak angkat. Hifdan, karena menjaga, li syarafiha, kemuliaan Zainab, wa daf'an, dan menghindari, lin niza'ih wa syiqaq, percekcokan. Lin niza'ih, percekcokan, wa syiqaq, dan pertengkaran. Wa ibtalan, dan menghapus, li adati tanabbi, adat salah anak angkat. Ini tekanan mental kepada Rasulullah. Di zaman jahiliyah, anak angkat itu dianggap anak sendiri. Mantan istri anak angkat tidak boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya. Akhirnya setelah Zainab dipisah oleh Zaid bin Harisah, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi mantan istri anak padahal orang-orang jahiliyah itu menganggap hal itu dosa besar. Akhirnya Rasulullah menikahi mantan istri anak angkatnya, yaitu Zainab, untuk menghapus bahwa adat itu tidak benar. Adatnya yang benar haram menikahi mantan istri anak kandung. Tapi di masyarakat jahiliyah itu beranggapan, punya adat kebiasaan, mantan istri anak angkat itu haram dinikah. Akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi mantan istri anak angkat agar adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat ini terhapus. Itulah perjuangan Rasulullah, perjuangan mental Rasulullah dalam menghapus adat-adat kebiasaan. Rasulullah bukan hanya berkata-kata, tapi Rasulullah juga mempraktekannya, yaitu dengan apa? Menikahi mantan istri anak angkatnya, yaitu
Zainab. Sedangkan di masa jahiliyah dulu menikahi mantan istri anak angkat itu adalah hal yang dianggap dosa besar. Karena kebiasaannya adatnya anak angkat dianggap anak kandung. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Ambilkan tawajuhat. Kita doa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana a'tarafna بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة توصل لكل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرف واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسماء يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب عدد طش السوب والحمد لله إلهي في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا صلوا على النبي محمد